Oke Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Pada segmen kali ini kita akan bahas tentang sebuah emiten gitu ya, suatu emiten. Balik lagi di segmen PDKT, pelajari dan kenali emiten. Jadi sebelum kita investasi, kita harus tahu dulu nih perusahaan apa yang kita mau invest, bisnisnya gimana, manajemennya gimana. Jangan sampai kita udah beli, tapi kita nggak tahu nih bisnisnya apa. Syukur-syukur naik. Nah kalau nggak naik, baru kita cari tahu. Jangan terlambat, jangan ketukar stepnya. Pelajari dulu, lihat, yakin, beli. Gitu ya. PT Pen Brothers dan anak perusahaannya. Ini company profile yang didapat dari website perusahaan resmi. Nah, Pen Brothers punya visi to be an integrated and worldwide apparel supplier. Jadi dia pengen jadi supplier apparel yang terintegrasi dan mendunia. Nah, Pen Brothers merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dalam hal production garment. Nah, perusahaan juga berdiri di 1980 dan 10 tahun kemudian, tepatnya di 1990, perusahaan masuk ke bursa saham gitu ya, IPO, go public. Nah, fokusnya untuk perusahaan ini menjual produknya mereka ke market-market ekspor gitu, seperti Amerika, Eropa, Asia, Kanada, Australia, New Zealand, dan berbagai negara lainnya. Perusahaan juga menjaga untuk hubungan jangka panjang dengan top global fashion and apparel brand. Jadi merek-merek ternama yang mendunia, mereka punya hubungan jangka panjang yang baik. Dan juga perusahaan berkomitmen nih untuk menjaga etos kerja yang kuat dan corporate social responsibility yang diperhatikan. Perusahaan atau pabrikan berlokasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan memiliki target produksi sebesar 117 juta garment per tahun di tahun 2022. Perusahaan juga memiliki selective expansion. Jadi perluasan ini sangat selektif both upstream and downstream segmen. Jadi segmen atas dan segmen bawah diperluas secara selektif. Involved in manufacturing PPA product for domestic and export market. Jadi dia terlibat dalam produksi PPA produk untuk pangsa pasar lokal maupun ekspor gitu. Nah, kita harus tahu nih kira-kira board of director, komisionernya seperti apa. Nah, teman-teman boleh lihat jajaran komisaris dari PT PM Brothers. Yang pertama ada Bapak Beni Sutrisno, ini Presiden Komisioner. Kalau kita lihat komisioner dia he remains continuously involved overseeing the relevant regulations and capital market how it applies to PBRX. Jadi ini Presiden Komisioner, Independent Commissioner. Terus Chairman of Audit Committee, komite auditnya ada dengan Bapak Supandi Widi Siswanto. Ini merupakan Independent Commissioner and Chairman. Ini merupakan BOC juga. He remains continuously update about the relevant regulations in the capital market. Jadi dia menjaga untuk perusahaan tetap relevan dengan regulasi yang ada di pasar modal gitu. Yang ketiga, Dani Cahyadi, Bapak Dani Cahyadi. Nah, ini juga merupakan Board of Commissioner. Audit Committee meeting remains continuously update about relevant regulation and capital market. Jadi Bapak Beni, Bapak Supandi, dan Bapak Dani merupakan Board of Commissioner yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, memberikan masukan, dan memastikan bahwa perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan berjalan sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Ya, oke. Untuk Board of Directors, tim eksekutornya nih yang mengeksekusi setiap strategi di lapangan sehingga eh, bisnis dapat berjalan sesuai dengan harapan yang ditentukan. Yang pertama, Bapak Ludijanto Setijo. Bapak Ludijanto ini Director maupun Finance Director dari PT Tasindo Tasa Industri. Jadi eh, background ini dari finance. He joined PT Inti Trust Busana Prana Internasional di 1995 dan 1997 sebagai director. Jadi sudah lama nih, sudah bertahun-tahun memiliki pengalaman yang cukup bagus dalam hal financial director gitu. Yang kedua, Vice President Director VP. Ini bergerak di bidang wood industry sejak 1995 sampai 1996 pengalamannya. Dan she was the assistant finance director, and jadi backgroundnya tetap finance nih di bidang retailing, textile, and real estate business. Jadi 1996 sampai 1997 sudah jadi finance director. Jadi ini posisinya kuat di finance. Kemudian Ibu Fitri Ratnasari Hartono. Bu Fitri Ratnasari Hartono ini sebelumnya sebagai business development di Singapura sebagai perusahaan shipping juga. Jadi dia mungkin karena backgroundnya di perusahaan luar negeri, dia paham tentang ekspor impor juga shipping
Mungkin dia juga paham tentang market luar negeri, regulasi seperti apa pengirimannya. Nah, ini dari BOD-nya. Dan Mr. Jean-Pierre Seveke. Ini merupakan direktur perusahaan sejak 30 Mei 2018. Nah, sekarang juga sebagai direktur di Hollid International. Nanti Hollid International itu perusahaan apa? Nanti kita bahas. Nah, struktur perusahaan, struktur grup atau struktur kelompok dari perusahaan PM Brothers. Jadi, PM Brothers 28%-nya dimiliki PT Manunggal Utama, Trisetijo Manunggal Utama, dan 72% milik publik. Kalau terlalu banyak dimiliki oleh publik, sebenarnya ya kurang bagus juga sih. Cuma ya teman-teman bisa lihat aja dari laporan keuangan nanti gimana gitu ya. Tanpa mengarahkan kepada satu argumen, cuma ya teman-teman tahu lah kalau dimiliki publik terlalu besar kayak gimana. Oke, perusahaan juga punya saham di beberapa perusahaan seperti Panca Prima Eka Brothers 99,91%, terus Eco Smart Garment juga punya 85%, Hollid International yang tadi direkturnya juga Mr. CVK itu ada 53,57% milik Penn Brothers, 100% dia punya Cosmic Gear Limited, Ocean Asia Industry 51%, Prima Sejati memiliki seluruhnya 100%, ada Theodore Pan Garmindo 51%, Continent PTA Ltd ini biasa perusahaan luar 65,43%, Aparindo Prima Sentosa dan Victory Pan Multitex masing-masing 100% dan 51%, Berkah Indo Garment, PBV International, PB International BV dan PB Island PTA Ltd ini biasa perusahaan luar juga nih. Jadi kalau dilihat ada sekitar 1, 2, 3, 4 yang entitasnya merupakan entitas perusahaan luar negeri. Nah, ini overview-nya nih. Ini Penn Brothers Group Company-nya. Fokus untuk membuat pakaian untuk sehari-hari for lifestyle dan sportwear untuk pakaian olahraga juga. Ini Pancaprima Eka Brothers fokus di pakaian olahraga seperti jaket, jaket salju gitu untuk boarding, skiing, jogging, hiking, dan outdoor activities. Ini juga ada PT EcoSmart, salah satunya produksi ini masker juga. Terus ada Prima Sejati, produksi jaket untuk aktivitas outdoor activity. Ini Theodor Pan Garmindo sama Berkah Indo Garment. Ini untuk overview grup secara keseluruhan. Nah, ini juga nih ada PT Hollid, Continent 8 PT Ltd, ada Cosmic Gear, PB Apparel, PB Island, PB Fashion. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang fokusnya di luar negeri nih untuk Continent 8 Ltd gitu ya. Oke, ini grup overview-nya. Jadi perusahaan punya banyak perusahaan, anak perusahaannya punya banyak dan masing-masing pasti memberikan kontribusi kepada grup induk, kepada perusahaan induknya. Oke, ini ada PT Victory Pan, Ocean Asia Industry, Apparel Prima Sentosa. Nah, milestone-nya seperti apa? Jadi sejak 1980 ini perusahaan berdiri, kemudian baru membangun pabrik OEM, terus kemudian ekspansi, membuka pabrik di Boyolali dan di Sragen, terus ekspansi juga di Boyolali, acquired Hollid, product development, jadi mengakuisisi PT Hollid sebagai perusahaan pengembangan produk, kemudian setup APS, Apparel Retail and Brand, terus juga memiliki perusahaan-perusahaan luar negeri juga, setup a big PB International BV, dan juga melakukan ekspansi di tahun 2019. Jadi ini maksud dari langkah-langkah yang perusahaan lakukan sejak berdiri sampai saat ini. Nah, pangsa pasarnya di mana? Nah, ini kalau kita lihat banyak banget pangsa pasar ke seluruh dunia, hampir seluruh dunia, sebagian besar gitu ya. Jadi dari Indonesia ke seluruh dunia. Biasanya teman-teman boleh cek di website perusahaan apapun yang berhubungan dengan ekspor. Biasanya kalau ekspornya bagus, dia menang penghargaan Primaniarta. Nah, Primaniarta itu penghargaan untuk perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam ekspor. Nah, customernya, kalau teman-teman pernah belanja, pastilah mungkin teman-teman pernah belanja di salah satu brand-brand ini. Siapa sih yang nggak tahu Uniqlo, Norton Face, Adidas, terus Lacoste, terus ada brand-brand lain seperti Ralph Lauren, Columbia, Wilson, dan brand-brand lainnya yang ada di sini. Jadi ini salah satu, bukan salah satu ya, salah banyak dari customer-customer mereka.
Saya yakin sih lebih banyak lagi. Outlook-nya gimana? Outlook-nya adalah strong outlook despite global uncertainties. Jadi kita tahu ya kondisi global secara mendunia tuh sulit untuk diprediksi karena volatile atau perubahannya tuh cukup dinamis. Jadi ini perusahaan mentargetkan untuk meningkatkan ekspor dari Indonesia sebesar 48,2 miliar di tahun 2030. Proportion Indonesian export in total global demand meningkat 1,7% di 2021 dan ditargetkan di 2030 meningkat sebanyak 5%. Ya. Indonesian government support on textile and garment industry. Jadi, economic policy kebijakan ekonomi for labor intensive industries providing corporate and payroll tax intensive electricity tariff discount. Jadi sepertinya pemerintah Indonesia juga mendukung untuk industri tekstil ini. Ya, ini juga perusahaan luar negeri already agreed in December and European Union expected bisa soon. Jadi ini perusahaan yang ingin disasar marketnya ya. Government has expressed support to strengthen domestic manufacturing industry. Jadi pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat industri pabrikan di domestik atau dalam negeri untuk mereduce dependence community based on export. Jadi kita untuk mereduce juga ketergantungan terhadap ekspor. Key Asian government supplier face growth constraints. Jadi China face rising labor costs and lack of labor supply. Jadi tenaga kerja di China juga costnya meningkat. India dan Bangladesh juga memiliki upah buruh yang meningkat. Juga di Vietnam dan Kamboja. Yang hampir mirip-mirip di Indonesia dalam segi tenaga kerja, biaya tenaga kerja. Indonesia Retail Outlook. Market Indonesia nih secara retail. Indonesia kita tahu ya populasi dengan 5 negara populasi terbesar di dunia adalah Indonesia dengan 273 juta. Di 2030 diharapkan kelas menengah income dari kelas menengah meningkat sebanyak 141 juta jiwa. Jadi yang kelas menengah naik nih. Ini mungkin juga bisa disebut bonus demografi ya. Nah, integrated business model. Bisnis model yang terintegrasi itu apa aja? Mereka produksi dari bahan mentahnya diproduksi, di manufacture, ada textile manufacture, apparelnya, terus branded apparel players, dan retailer sampai ke retailnya. Jadi dari bahan mentah, produksi, sampai dijual gitu ya ke konsumen. Sustainable Development Goal, ini SDG ini penting. Jadi tujuan berkelanjutan jangka panjang yang sustain, yang bertahan itu seperti apa, berkesinambungan. Ini our strategy sustainability based on our business philosophy, commitment to strong positive economic. Jadi dia berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Committed realize our sustainability strategy and ensure prosperity of stakeholders. Jadi dia juga mementingkan kesejahteraan para pemangku kepentingan stakeholders. Terus people, planet, and profit. Jadi fokusnya adalah people untuk manusia, stakeholdersnya, planet untuk bumi ini, dan menciptakan profit juga ya. Kita tahu lah, pokoknya bisnis harus profit. Ini bukan lembaga amal, perusahaan tuh harus profit. We have 10 goals and 12 target to flag our sustainable development goals. Jadi ini tujuannya mereka, tujuan berkesinambungan mereka. Oke, nah kalau kita lihat laporan keuangannya, dilansir dari bisnis.com, emiten Penn Brothers ini membukukan penurunan pada 9 bulan atau Q3 mereka. Laba bersih mereka turun hingga kuartal 3 meskipun ditopang pembelian dari perusahaan dua raksasa. Jadi perusahaan supplier konsumen mereka adalah Uniqlo dan Adidas yang berkontribusi terhadap pendapatan, tapi nggak cukup nih untuk Penn Brothers ini bisa mencetak laba. Penjualannya 501,9 juta atau 7,8 T. Hingga kuartal 3 penjualan ini turun 1,15% dibanding periode yang sama Q3 di tahun 2021 sebesar 507,8 juta. Ini turun nih, 507,8 jadi 501,9. Penjualan ekspor mendominasi tetap sebesar 472,8, penjualan lokal sebesar 29,4. Jadi penjualan lokal tuh kontribusinya nggak banyak lah untuk perusahaan ini. Nah, kita lihat laporan keuangan. Ini yang seru nih. Kalau kita lihat penjualannya memang turun dari 507 di tahun 2021 ke 501 tahun 2022. Sehingga laba periode berjalan itu turun nih.
Dari 17 ke 13 nih. Dari 17 ke 13 itu turun banget. Oke, setelahnya kita lihat laba periode yang diatribusikan pada entitas induknya juga turun dari 17 ke 13. Ini turunnya cukup berasa sih turun Pate. Nah, kontribusi penurunannya dari mana? Kalau kita lihat market ekspor di Q2 sama Q3 beda-beda tipis ya market ekspornya dan kontribusi lokal. Justru lokalnya malah naik nih. Lokalnya malah naik sedangkan ekspornya malah kita lihat turun dibanding 2021. Pembeli dan jumlah penjualan di atas 10%. Jadi dominannya adalah Adidas. Jadi kalau kita lihat Adidas di 2022 ini eh, pemesanan atas barangnya terhadap PT PBRX nih berkurang nih. Malah yang naik kita lihat Uniqlo. Jadi kita bisa lihat nih, permintaan Uniqlo itu bertumbuh, sedangkan permintaan Adidas di tahun 2022 itu berkurang. Oke, jadi itu penjelasan tentang PBRX. Teman-teman udah tahu PBRX itu manajemennya siapa, BOC-nya siapa, BOD-nya siapa, bergerak di bidang aparel, dari produksi sampai bahan jadi, brand-brand yang kerjasama dengan dia apa, kontribusi penjualannya didapat dari ekspornya berapa, lokalnya berapa. Jadi teman-teman boleh lihat laporan keuangannya, dilihat juga kinerja perusahaannya, dipastikan sebelum membeli teman-teman tahu nih tujuannya beli saham ini apa. Returnnya kalau ada return mau berapa gitu ya. Jadi itu aja sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di emiten selanjutnya. Thank you.